Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di tengah lapangan ada cambuk yang lebat dan hembusan angin yang kencang. Mereka datang dan pergi, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun untuk sementara waktu. Di bawah kebuntuan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kedua sisi sangat cemas. Pedang ini kejam dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada pihak yang salah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak mampu menanggungnya karena hubungan antara kedua klan akan memburuk. Tapi mereka tidak bisa berperang secara langsung, sehingga mereka sama cemasnya seperti semut di panci panas. Setelah terjerat dalam waktu yang lama dan tidak punya pilihan selain melakukan apapun terhadap pihak lain, Kim Mu'er menjadi sedikit marah dan pikirannya menjadi panas. Untuk mendapatkan buah kehidupan dan resep obat kelas 6 untuk Xiaoyan, dia tidak lagi peduli dengan hubungan antara kedua klan dan tidak mungkin berpikir untuk membawa manfaat bagi klan iblis darah. Tidak peduli masalah apa yang datang, bersiaplah untuk melambai agar semua orang mengambil tindakan. Ekspresi tidak sabar King Mu'er dilihat oleh tetua berbaju merah, dan dia merasa takut. Dalam situasi saat ini, selama King Mu'er memberi perintah, itu akan menjadi perkelahian besar, dan korban pasti akan terjadi. Dan hubungan baik di antara keduanya akan runtuh sepenuhnya. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pada saat ini hembusan angin datang dari udara. Mereka yang diam-diam bisa muncul di sekelilingnya dan orang lain dalam kesadaran mereka jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah pengunjung tersebut adalah musuh atau teman. Dan kedua pihak yang bertikai merasa gugup. Dalam sekejap, seorang lelaki tua berjubah merah darah berdiri di udara. Tombak itu panjangnya 2 meter dan bilanya berbentuk seperti bulan sabit yang berwarna hitam, kecuali ujung bilanya berwarna merah darah. Tombak itu menghadap angin, merengek terus-menerus, seolah-olah ribuan hantu menempel pada tubuh tombak itu. Dan itu jelas merupakan senjata terbaik. Dibandingkan dengan tombak berkualitas tinggi itu, lelaki tua berjubah merah darah itu tampak agak kurus. Kulitnya berwarna coklat kemerahan, janggut keriting, alis panjang, dan kepalanya bahkan lebih cerah dan merah menyala. Jauh di dalam mata hitamnya, ada nyala api merah yang menyala, membuat orang tidak berani melihatnya. Orang tua itu berdiri di sana, memancarkan aura yang kuat, luas, dan tak terbatas. Menetes ke atas dikelilingi pita kabut ajaib, membuat orang berkeringat dingin hampir tercekik. Begitu lelaki tua itu muncul, King Mu'er dan Feng Xiaobei yang sedang bertarung berhenti tanpa sadar. Kakek keempat, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda sangat merindukan Mu'er? King Mu'er memarahi dan melemparkan dirinya ke depan lelaki tua itu. Mu'er, kemarilah, biarkan kakek keempat memperhatikannya baik-baik. Gadis nakal, Anda terlihat lebih menarik. Ketika lelaki tua itu melihat King Mu'er, dia tersenyum cerah dan seluruh auranya segera menghilang tanpa jejak. Orang tua itu adalah tetua keempat dari klan iblis darah. Dia dipuji sebagai seorang jenius langka di klan sejak dia masih kecil. Dia pada dasarnya nakal dan suka bepergian hampir 2000 tahun. Tapi dia tidak menyangka akan muncul di sini. Setelah bertemu dengan tetua keempat, penatua berbaju merah dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka melihat tetua keempat, dan mereka semua maju untuk menyambut mereka. Apakah kalian semua baik-baik saja? Tetua keempat juga sangat senang melihat semua orang, tetapi matanya tidak pernah lepas dari King Mu'er. Dan semua orang berkeringat karena rasa sayang yang tidak salah lagi. Kakek keempat, kenapa Anda ada di sini? King Mu'er dengan genit melompat gembira seperti nyala api merah. Saya baru saja melangkah ke kota Jusi dan hendak kembali ke kota ajaib. Ketika saya merasakan aura Mu'er, saya datang dengan cepat. Tetua keempat sangat baik hati di depan King Mu'er. Kakek keempat adalah yang terbaik untuk Mu'er. King Mu'er berkata sambil tersenyum manis dan semua orang tidak bisa berkata-kata lagi.
Siapa di klan iblis darah yang tidak tahu bahwa tetua keempat menyayangi King Mu'er, bahkan lebih dari King Horan. Tetua keempat, saya merasa kekuatan Anda telah meningkat pesat sekarang. Berapa banyak bintang yang Anda rencanakan? Tetua berpakaian merah berdiri di dekatnya, merasakan aura mengesankan dari tetua keempat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Iya, kakek keempat, Mu'er juga ingin tahu. 8. Tetua keempat menjawab dengan santai. Tapi pernyataan yang meremehkan dari tetua keempat lebih mengejutkan daripada momentum yang luar biasa. Meskipun dikatakan bahwa ada Kaisar Do bintang 9 di benua Kaisar Do, tapi belum ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri sejak bencana kuno, dan bahkan belum pernah mendengar namanya. Kaisar Do bintang 8 secara alami adalah puncak kekuasaan dalam arti sebenarnya. Mereka jarang dan hanya dapat dihitung dengan satu jari. Sekarang Kaisar Do bintang 8 telah muncul di klan Iblis Darah. Dan dengan token Iblis Darah, tampaknya menyatukan klan iblis yang sebenarnya sudah dekat, yang membuat para tetua sangat bersemangat. Mu'er, apakah dia baru saja menindas Anda? Karena kegembiraan melihat King Mu'er membuat tetua keempat untuk sementara melupakan segalanya. Sekarang dia sepertinya ingat bahwa King Mu'er baru saja melawan seseorang, dan dia segera menjadi marah. Begitu dia kembali, dia melihat Mu'er yang paling dicintai berkelahi dengan orang lain. Jadi bagaimana dia bisa menjaga ketenangan tetua keempat? Segera penatua berbaju merah buru-buru melangkah maju dan menceritakan kisah itu dengan suara rendah. Takut kalau penatua keempat akan mengambil tindakan secara langsung karena marah. Dengan konsekuensinya yang membawa malapetaka. Mu'er sangat membutuhkan buah kehidupan dan resep kelas 6. Kakak keempat ingin membuat keputusan untuk Mu'er. King Mu'er meringkuk mulutnya dan menatap tetua keempat dengan mata memohon dan terlihat membuat orang merasa kasihan. Wah, sepertinya saya mengingat Anda. Anda adalah tuan muda dari klan iblis perang. Tetua keempat menoleh untuk melihat ke arah Feng Shaobai. Mendengar ini, Feng Shaobai sangat gembira. Bukan suatu kehormatan kecil bahwa Kaisar Do bintang 8 masih mengingatnya setelah 2000 tahun. Sekarang dia mengetahui seluk-beluk masalah ini. Dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri lagi sebagai ketua keempat. Tanpa diduga, sebelum senyuman itu mekar, senyuman itu membeku oleh kata-kata tetua keempat. Akan lebih mudah setelah kita mengenal satu sama lain. Ayo lakukan ini. Anda serahkan resep kelas 6 dan buah kehidupan kepada Mu'er terlebih dahulu, dan kami akan memberikan kompensasi kepada Anda setelah itu. Tetua keempat berbicara sama dengan maksud King Mu'er. Saat ini, Feng Shaobai sangat tertekan. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu dimanjakan, tetapi dia masih melindungi seseorang yang begitu sombong. Dia benar-benar bertanya-tanya, apakah King Mu'er dimanjakan oleh tetua keempat di depannya? Namun Feng Shaobai tidak berani mengatakan apapun, karena kekuatan keempat tetua. Kenapa Anda bisa mempercayai saya? Saya tidak bisa menjamin reputasi tetua keempat dari klan setan darah. Apakah Anda harus menganggap saya sebagai hipotek? Wajah tetua keempat menjadi gelap. Ketika dia melihat tangisan Feng Shaobai, begitu kata-kata ini keluar, Feng Shaobai ketakutan setengah mati. Selama berabad-abad tidak ada ras yang berani menyandra Kaisar Do bintang 8. Bahkan jika Kaisar Do bintang 8 benar-benar ingin pergi bersamanya, dia tidak akan berani membawa Feng Shaobai kembali bersamanya. Bahkan jika dia meminjamkannya 100 bola macan tutul, Kaisar Do bintang 8 dapat menghancurkan sebuah kota hanya dengan hentakan kakinya. Saat mereka kembali, diperkirakan semua tempat pemandangan klan iblis perang akan menjadi reruntuhan, dan semua pemandangan akan menjadi sejarah. Karena perkataan mengungkapkan satu makna, yaitu kita harus melakukan apa yang diinginkan King Mu'er. Baik atau tidak, harus baik-baik saja dan tidak perlu didiskusikan. Di awalnya berpikir bahwa kemunculan tetua keempat adalah titik balik. Sebagai tetua sebuah klan, dia tidak akan bersikap tidak masuk akal dan keras kepala seperti King Mu'er. Tapi karena lawannya sangat kuat, jadi dia harus mengakui kekalahan.
dan Feng Samboy dengan enggan menyerahkan buah kehidupan dan resep kelas 6. Tapi jauh di matanya ada ketidakberdayaan dan kemarahan yang mendalam, serta kekecewaan terhadap klan iblis darah. Anak muda sangat berpengetahuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama King Muer. Jangan khawatir, saya King Juntian jelas bukan tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengkompensasi kerugian Anda. Tetua keempat senang melihat King Muer. Dengan angin musim semi di wajahnya dia berkata, kami akan tetap berteman di masa depan. Datang dan duduklah bersama kami lebih sering jika Anda punya waktu. Adapun kompensasi dari tetua keempat, Feng Samboy tidak peduli. Di siang hari bolong, mereka secara terbuka merampok harta karun. Ini bukan lagi masalah kompensasi atau tidak, tapi tamparan terang-terangan di hadapan klan iblis perang. Kepercayaan klan iblis perang pada klan iblis darah pasti akan terjadi keretakan besar dalam hubungan. Namun Feng Samboy bukanlah orang yang gegabah. Dari kejadian tadi dan tingkah laku para tetua klan iblis darah lainnya, dapat disimpulkan bahwa masalah ini jelas bukan niat King Horan, melainkan perbuatan pribadi King Muer. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini dan tidak ada yang bisa dilakukan. Selain itu, klan iblis darah harus memberitahu klan tersebut sesegera mungkin tentang kemunculan Kaisar Do Bintang 8. Kembalilah dan lapor ke ayah dulu. Feng Samboy mengucapkan selamat tinggal kepada tetua keempat dan segera pergi. Setelah mendapatkan buah kehidupan dan resep kelas 6, King Muer sangat gembira dan membawa tetua keempat kembali ke Xiao Mansion, mengobrol tanpa henti dengan yang lebih tua dan yang lebih muda. Memanfaatkan waktu di sepanjang jalan, tetua berpakaian merah juga memperkenalkan kepada tetua keempat apa yang terjadi pada klan iblis darah selama bertahun-tahun. Dari kemunculan token iblis darah hingga kenaikan King Horan menjadi kaisar iblis, sampai mendapatkan hak untuk menyempurnakan pil Ki darah. Mereka semua terkait erat dengan seorang pemuda bernama Xiaoyan. Mendengar itu, tetua keempat menjadi sangat tertarik dengan orang bernama Xiaoyan ini. Apalagi saat nama Xiaoyan disebutkan, King Muer sepertinya sedang dalam fugui, yang membuat tetua keempat ingin bertemu dengannya. Pada saat ini, di rumah Xiao, King Horan dan Xiaoyan sedang minum teh dan mengagumi ikan di pavilion halaman. Anggrek di samping kolam ikan bermekaran dengan aroma murni seperti salju putih. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Merah persik dan hijau willow berwarna, sehingga pemandangannya sungguh indah. Tapi Xiaoyan masih tidak bisa melepaskan resep kelas 6 dan buah kehidupan yang dia lewatkan di perlelangan, sehingga dia telah sedikit tertekan. King Horan telah mengetahui tentang pelelangan tersebut, dan rasa terima kasih King Horan kepada Xiaoyan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saudaraku, kali ini di pelelangan, kesengajaan Muer membuat Anda kesulitan. King Horan berkata dengan nada meminta maaf. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memberikan kompensasi apapun kepada Xiaoyan, dan hanya bisa menemani Xiaoyan bersantai di sini. Saudaraku, itu tidak merepotkan. Harta juga berhubungan dengan takdir. Terkadang mereka sudah ditakdirkan. Xiaoyan tersenyum. Itu semua karena kakak laki-lakinya yang memanjakannya. King Horan menghela nafas. Uang dan harta hanyalah hal-hal eksternal. Jadi jangan biarkan hal itu menyakiti persaudaraan kita. King Horan dan Xiaoyan sama-sama orang yang berpikiran terbuka. Mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka merasa lega cinta persaudaraan yang kuat terbawa angin, dan aromanya semakin pekat. Keduanya mengobrol gembira sambil minum teh dan tertawa bahagia. Tiba-tiba seorang penjaga iblis berlari mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga King Horan. Ekspresi King Horan menjadi cerah. Senyumnya melebar, dia tertawa dan berdiri. Saudaraku, ikutlah dengan saya untuk menyapa seseorang. Siapa yang Anda ingin saya sapa secara langsung? Xiaoyan bingung, tapi King Horan begitu misterius sehingga dia menolak memberitahu Xiaoyan. Jadi dia menjemput Xiaoyan dan pergi. Di atas Xiao Mansion, King Muer memegang tetua keempat dan menunjuk ke taman di bawah. Xiao Mansion terletak di dekat pegunungan dan sungai,
dengan danau hijau dan air bersih, serta pemandangan yang indah. Tetua keempat tampak sangat puas dengan kediamannya dan mengangguk berulang kali. King Huran dan Xiuyan melayang dan melihat ke kejauhan. Mereka melihat King Mu'er dan beberapa tetua mengelilingi seorang lelaki tua berjubah merah darah dengan ekspresi sangat terhormat. Apakah ini orang yang disapa oleh kakak laki-laki itu? Xiuyan bertanya. King Huran tersenyum, menepuk bahu Xiuyan dan berjalan ke depan. King Yutian, apakah Anda kembali? Sebelum orang itu tiba, sebuah suara keras terdengar di udara. Haruskah saya memanggil Anda pemimpin klan atau kaisar iblis? Tawa hangat keluar dari mulut tetua keempat. Akan menyenangkan untuk kembali, alangkah baiknya untuk kembali. Kinguran menepuk punggung tetua keempat, merasa sangat senang. Selama periode waktu ini, King Huran berada di bawah tekanan besar, sehingga dia kelelahan mental dan fisik. Meskipun Xiuyan memberi klan iblis darah hak untuk menyempurnakan filki darah dan tidak lagi memiliki masalah keuangan, kekuatannya secara keseluruhan mengkhawatirkan klan iblis darah. Sekarang, klan iblis darah telah mendapatkan kepercayaan diri yang besar. Jadi bagaimana mungkin King Huran gembira? Saya tidak menyangka hanya dalam 2000 tahun klan iblis darah saya akan melahirkan seorang kaisar iblis. Saya sangat senang dan mengucapkan selamat. Tetua keempat memandang King Huran dengan kekaguman di matanya. Ini semua berkat saudara Xiuyan. King Huran tersenyum dan menunjuk ke arah Xiuyan. Dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, Xiuyan berdiri di belakang King Huran sama sekali tidak dapat melihat kekuatan tetua keempat. Meskipun tetua keempat dengan sengaja menahan momentumnya, fluktuasi energi yang dilepaskan secara alami tampaknya tidak mampu menahan kekuatannya. Bahkan di dunia ini menjadi agak gemetar. Itulah rasa kagum alami saat memandang pegunungan. Jadi tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Sangat kuat. Berapa banyak bintang yang dimiliki oleh tetua keempat? Xiuyan mendecakkan lidahnya, terkejut dengan kekuatan tetua keempat, dan pada saat yang sama senang. Karena King Huran telah mendapatkan banyak bantuan. Ini adalah tetua jenius dari klan iblis darah kita, tetua keempat King Yutian. King Huran diperkenalkan pada Xiuyan. Apakah dia Xiuyan? Mata tetua keempat tiba-tiba berbinar dan dia menatap Xiuyan dengan seksama. Menatap langsung ke dalam jiwa Xiuyan, membuat Xiuyan merasa sedikit tidak nyaman. Kakek keempat, Anda tidak bisa melakukan ini. Dia hanya Kaisar Do bintang 3 sekarang. Melihat ini, King Mu'er dengan cepat melangkah maju untuk menyelamatkan Xiuyan. Aku belum pernah melihat Mu'er berbicara mewakili orang seperti ini. Tetua keempat tertawa keras setelah mendengar ini dan memandang Xiuyan dan King Mu'er dengan makna yang dalam. Lumayan, ketekunan di matanya ada seperti laki-laki. Semua orang merasa malu. Di bawah tatapan tak terkendali dari tetua keempat, wajah kecil King Mu'er yang lembut tiba-tiba berubah menjadi malu, dan dia bergumam dengan suara rendah. Kakek keempat, Anda membencinya? Xiuyan adalah tertegun di tempat. Godaan semua orang membuat Xiuyan bingung. Dia terbatuk ringan untuk menutup rasa malunya dan berkata, semuanya masuk dan duduk. Kita tidak bisa berdiri di udara. King Huran tertawa, memimpin tetua keempat di posisi pertama. King Mu'er menatap punggung Xiuyan dengan mulut kemerahannya. Semua orang mengambil tempat duduknya di aula. King Huran dan yang lainnya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan tetua keempat. Mereka semua mengobrol dan tertawa, dan suasananya sangat harmonis. Saat semua orang mengobrol dengan gembira, King Mu'er diam-diam pindah ke sisi Xiuyan. Pembohong kecil, kemarilah, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Apa yang begitu misterius? Xiuyan berkata dengan heran. Ngomong-ngomong, siapakah tetua keempat? Xiuyan tersenyum dan bertanya. Anda harus siap secara mental ketika mengatakannya. Apakah saya perlu siap secara mental untuk ini? Xiuyan mendecakkan lidahnya sedikit tidak setuju. Sebagian besar adalah Kaisar Do bintang 7. Adapun mereka yang berada di atas bintang 8, mereka berada di tingkat puncak. Dan kecil kemungkinannya bahwa tetua keempat adalah Kaisar Do bintang 8.
Kakek keempat berada di Kaisar Do bintang 8 dan dia asli. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda takut? Jawab King Mu'er dengan senyuman di matanya. Apa? Bintang 8? Soyen hampir terjatuh dari kursinya, menatap tua keempat dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi Soyen percaya bahwa King Mu'er tidak akan pernah berbohong padanya, dan pikirannya tidak bisa kembali normal setelah tertegun dalam waktu yang lama. Pembohong kecil, jangan diam. Cepat kemari dan saya akan menunjukkan 2 hal baik, dan Anda pasti akan terkejut. Apakah benar ada kejutan? Soyen kembali sadar dan bertanya. Tentu saja. Hei, ngomong-ngomong, di mana saudari Jenny? King Mu'er bertanya sekarang karena Jenny hilang. Saudari Jenny? Soyen diam-diam berbahagia. Tampaknya setelah pelelangan hubungan antara King Mu'er dan Jenny menjadi lebih dekat. Jenny sedang mengurus beberapa hal di rumah lelang. Dia cukup sibuk dan belum kembali. Soyen menjawab sambil tersenyum, tapi dia terus memikirkan tentang pangkat tetua keempat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oh, ini dia. King Mu'er memunggungi King Horan dan yang lainnya, dan diam-diam mengeluarkan resep kelas 6 dan buah kehidupan. Bukankah ini buah kehidupan dan resep kelas 6 yang saya impikan, tetapi tidak bisa didapatkan di pelelangan? Kenapa bisa ada di tangan Mu'er? Soyen terkejut dan bertanya pada King Mu'er dengan sebuah ekspresi tidak percaya. Dia baru saja melewatkannya belum lama ini, tetapi sekarang itu tepat di depannya. Soyen sangat terkejut, tapi dia juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tuan muda dari klan iblis perang memberikannya kepada saya demi saudara saya. King Mu'er ragu-ragu dan terlihat tidak wajar. Dia menyerah demi kaisar iblis? Soyen merasa sulit dipercaya. Dia akan melepaskan resep yang menentang surga hanya karena pihak lain adalah kaisar iblis. Tidak mungkin. Soyen menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan menatap King Mu'er. Di bawah tatapan Soyen, jantung King Mu'er berdebar kencang. Dia tidak bisa memberitahu Soyen bahwa dia telah merebutnya. Dalam hal ini, Soyen tidak akan pernah menginginkannya. King Mu'er tidak takut pada apapun, tetapi di bawah tatapan Soyen, butiran keringat muncul di ujung hidung giok putihnya. Melihat ekspresi King Mu'er, Soyen merasakan pertanda tidak enak di hatinya. Pada saat ini, tetua berbaju merah berjalan ke arah King Horan dan membisikkan beberapa kata kepada King Horan. Sehingga ekspresi King Horan berubah drastis dan dia berdiri dengan gemetar. King Mu'er! Suara King Horan terdengar seperti sambaran petir, mengandung banyak amarah di aula. Dia belum pernah mendengar King Horan berteriak sekeras itu sebelumnya, sehingga King Mu'er ketakutan dan tanpa sadar berbalik. Ternyata semuanya benar. Mu'er, Anda sangat berani. King Horan melihat buah kehidupan dan memahami segalanya. Ketika tetua berbaju merah melapor ke King Horan barusan, King Horan masih sedikit curiga. Meskipun King Mu'er disengaja, dia tidak begitu bodoh. Pada saat ini, wajah kecil King Mu'er menjadi pucat karena ketakutan. Saat tubuh dewasa dia, jika ada orang yang dia takuti, itu adalah King Horan. Dia belum pernah melihat kakaknya marah padanya. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Dan jangan menakuti Mu'er. Wajah tetua keempat menjadi gelap, dan dia melindungi King Mu'er. Penatua berbaju merah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan kesatuan internal klan iblis. Tapi keempat tetua ini, Mu'er, saya belum memberitahu Anda tentang kerugian yang Anda timbulkan pada saudara Soyen karena kesengajaan Anda dalam pelelangan. Sekarang Anda memimpin para tetua untuk merampok klan iblis perang demi buah kehidupan dan resep kelas 6. Anda benar-benar menjadi semakin berani. Wajah King Horan sangat muram. Ketika Soyen mendengar ini, dia mengerti bahwa King Mu'er sangat ingin mengambil resep dan buah kehidupan demi dirinya sendiri. Sehingga emosi yang tak terlukiskan menyebar dengan panas di dadanya. Melihat air mata King Mu'er mengalir di matanya, terlihat sangat menyedihkan. Soyen merasa hidungnya sedikit sakit. Adik Kaisar Iblis yang agung, King Mu'er, yang tumbuh di tangan semua orang seperti mutiara di malam hari, tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya demi dirinya sendiri. Perasaan dan makna ini membuat Soyen sangat malu.
Melangkah ke depan, Sion berdiri di depan King Muer, memandang King Horan dan berkata dengan sangat tegas, "Saudaraku, ini terjadi karena saya. Tolong jangan salahkan Muer. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Saya yang mencuri barang itu dan semua kesalahan ada pada saya." Ketua keempat juga melangkah maju, merasa sangat patah hati ketika dia melihat ekspresi King Muer yang menangis. Mata besar King Muer yang menahan tidak bisa membantu, tetapi sedikit pelembapan muncul. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menahannya, air mata di matanya akan hilang. Pada saat ini, semua pria yang dicintainya bersedia membela dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. King Muer merasa bahwa semuanya sepadan. Bahkan jika dia harus menanggung semua konsekuensinya sekarang, King Muer bersedia menanggung konsekuensinya tanpa penyesalan. "Saudaraku, saya tahu saya salah, dan saya akan memikul semua tanggung jawab," gumam King Muer sambil menyeka air matanya. "Anda!" King Horan menunjuk ke semua orang dan akhirnya menghela napas lemah. Salah satunya adalah tetua bintang 8 dari klan Iblis Darah. Yang lain adalah saudaranya, pengubah garis hidup ekonomi klan Iblis Darah. Yang lainnya adalah saudara perempuan kandungnya yang telah tumbuh di keluarganya, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sejak dia masih kecil. Tapi King Horan merosot di kursi Taisi dan berpikir keras. "Tahukah Anda?" Aula itu sunyi. Angin bertiup melalui dedaunan dan berguguran di dekat jendela, menyebabkan beberapa dedaunan berputar. Berkat bantuan besar dari saudara Sioyen, saya King Horan cukup beruntung menerima perintah Iblis Darah dan naik ke posisi Kaisar Iblis. Sayang sekali, hanya dengan kekuatan Kaisar Do bintang 6, saya tidak memiliki daya tarik dan intimidasi di antara klan Iblis. Akibatnya, klan Iblis masih berada di tengah perpecahan, dan saya benar-benar tidak pantas mendapatkan cinta Kaisar leluhur. Sampai sekarang, klan Iblis masih terbagi menjadi 3 faksi. Satu adalah faksi yang mematuhi perintah Iblis Darah dan mengakui klan Iblis Darah saya. Yang lainnya adalah faksi yang ingin menggulingkan posisi saya sebagai Raja Iblis. Yang ketiga adalah faksi netral. Beberapa kekuatan klan Iblis yang akan jatuh tergantung pada situasinya. Di antara 3 faksi, menurut kekuatan, klan Jiwa Iblis menempati urutan pertama, dan dia yang paling kuat. Klan Iblis Darah berada di urutan kedua, dan yang lainnya sedikit lebih lemah. Hubungan antara ketiga faksi sangat rumit saat ini. Meskipun klan Jiwa Iblis memiliki Kaisar Do bintang 8, mereka takut pada klan Iblis Darah, karena takut menyebabkan kemarahan umum klan Iblis, dan tidak pernah ada orang seperti klan Iblis Darah. Saya punya pegangan, jadi saya tidak berani bertindak gegabah. Adapun klan Iblis Darah saya, kami adalah keluarga kerajaan dari klan Iblis. Kami selalu memiliki hubungan baik dengan berbagai cabang klan Iblis, dan menikmati reputasi tinggi di antara klan Iblis. Ini juga sesuatu yang dimiliki oleh klan Jiwa Iblis. Jadi semua orang selalu damai di permukaan. Tapi apa yang Anda lakukan hari ini? Muer, memberikan alasan terbaik kepada klan Jiwa Iblis. Dan pada saat yang sama, membuat klan Iblis yang bersahabat dengan klan Iblis Darah kehilangan kepercayaan pada klan Iblis Darah, sehingga segala sesuatu yang telah bekerja sangat keras akan hancur. Setelah mengatakan ini, King Horan mengubur seluruh tubuhnya di kursi, seolah-olah dia telah berusia puluhan tahun, dan bahkan sinar matahari yang masuk sepertinya telah kehilangan cahayanya. King Horan biasanya terlihat agung dan bersemangat di depan semua orang, tetapi tidak ada yang bisa merasakan kelelahan dan kekhawatiran di hatinya. Semangatnya tidak bisa dikurangi, dan penderitaannya tidak bisa dijelaskan. Sioyen akhirnya memahami kesulitan King Horan. King Muer terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka masalahnya akan menjadi begitu serius. Dia tidak pernah mengetahui beban di hati kakaknya, tetapi dia terlambat mengetahuinya sekarang. Dan wajahnya penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Tetua keempat berpikir, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh kebanggaan. Sekarang, saya telah mencapai bintang 8. Klan Iblis Darah memiliki modal untuk bersaing dengan klan Jiwa Iblis.
Saya, klan iblis darah, adalah manusia berdarah. Jadi mengapa Anda harus takut? Menyalakan kegelapan di aula dan membakar harapan semua orang. Semua orang melihat ke atas satu demi satu. Mata mereka menyala dengan semacam tekad yang disebut maju dan berhasil. Dan hanya King Huran yang tetap tenang. Setelah bertarung, apa yang akan terjadi? Kata King Huran. Nadanya perlahan kembali tenang. Semua orang terkejut dan tidak tahu mengapa King Huran menurunkan semangatnya saat ini. Tidak dapat disangka bahwa kembalinya tetua keempat adalah berkah besar dan kepercayaan dari klan iblis darah saya. Namun, klan iblis jiwa selalu bersikap rendah hati. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada sedikit pertempuran besar. Akumulasi yang mereka miliki dan fondasi yang sangat kuat. Sekarang, kecuali Kaisar Do Bintang 8, kita tidak mengetahui kekuatan lainnya. Kekuatan musuh yang tidak diketahui adalah hal yang tabu bagi ahli strategi militer Kaisar Do Bintang 8. Dan dalam hal kekuatan puncak, kami masih sedikit lebih lemah. Selama bertahun-tahun, saya yakin semua orang tahu peran Kaisar Do Bintang 8 dalam perlombaan dari harta karun. Dan orang-orang kuat, pelatihan kami, dan berbagai sumber daya akan meningkat dengan pesat. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, kami bahkan lebih buruk daripada klan jiwa iblis. Dan kejadian hari ini telah menyebabkan fondasi aliansi klan iblis darah kami hancur menjadi tidak stabil. Tetapi klan jiwa iblis bersatu. Dengan kekuatan klan iblis, seberapa besar peluang menang melawan klan jiwa iblis yang memiliki fondasi yang dalam? Dan kekuatan yang tidak diketahui, tetapi pasti lebih unggul dari kita, karena mendapat dukungan dari semua klan iblis. Suara King Huran menjadi tegas. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Apakah kita akan menghancurkan fondasi yang ditinggalkan oleh klan iblis darah kita selama beberapa generasi? Menghadapi teguran King Huran, semua orang terdiam. Ini adalah fakta, dan kebenarannya kejam, tetapi harus dihadapi. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa mereka menganggap segala sesuatunya terlalu sederhana. Memang benar, satu benda bisa menggerakkan seluruh tubuh. Xiuyan memandang King Huran dan diam-diam mengaguminya. Pantas saja King Huran bisa menjadi pemimpin sebuah klan. Saudaraku, saya minta maaf. King Mu'er terisak. Selama bertahun-tahun dia belum pernah melihat King Huran terlihat begitu marah. Dan dia merasa sangat tidak nyaman dan menyesal. Tetua keempat juga terdiam. Meskipun kekuatannya sendiri luar biasa, pihak lain juga sama kuat. Terkadang kekuatan seseorang tidak bisa menentukan segalanya. Kali ini dia terlihat agak sembrono. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. King Huran tiba-tiba berdiri dengan darah yang melonjak dan kekuatan yang agung. Dan dia telah mendapatkan kembali sikap kerajaannya. Sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan, tenang dan tenang. King Huran benar-benar memiliki sikap seorang kaisar iblis. Ketika seseorang hidup di dunia, dia harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. King Huran berkata dengan keras. Karena masalah ini disebabkan oleh klan iblis darah saya, maka kami akan datang untuk meminta maaf. Baik pihak lain menerimanya atau tidak, kami akan mencoba yang terbaik, meskipun hasilnya tidak akan sama. Setidaknya kami melakukan apa yang kami pikir harus kami lakukan. Saya juga bertanggung jawab untuk ini. Saya akan pergi bersama Anda. Tetua keempat angkat bicara, tidak kehilangan sifat aslinya sebagai seorang pria. Oke, sangat bagus dengan semua orang bekerja sama. Ada harapan untuk kebangkitan klan iblis darah kita. King Huran tersenyum. Saudaraku, saya pergi juga. Xiuyan melangkah maju dan memutuskan untuk maju dan mundur bersama King Huran. Saudara yang baik. King Huran menepuk bahu Xiuyan. Tanpa penundaan untuk menghindari perubahan, kita akan pergi sekarang. King Huran dan yang lainnya melakukan perjalanan sepanjang malam untuk bergegas ke klan iblis perang. Adapun klan perang iblis tinggal di luar kota Chuxi dan tidak jauh dari sini. Saat ini, angin bertiup kencang, sambaran petir menembus langit. Pohon-pohon besar tumbang ke sana kemari oleh angin kencang, dan guntur yang menggetarkan bumi memekakkan telinga.
Perubahan cuaca yang tiba-tiba sepertinya menandakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak biasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.